Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Kami akan menjelaskan tentang isu lingkungan. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Anissa Trinur Fadilah dengan nomor NPM 2024 145 00352 dan rekan saya. Dan saya Aan Andriansa dengan nomor NPM 2024 14500 407. Kami di sini akan membahas tentang isu lingkungan, baik isu lingkungan lokal, isu lingkungan nasional, dan isu lingkungan global. Isu lingkungan global. Isu lingkungan global adalah masalah yang mempengaruhi seluruh planet dan tidak terbatas pada satu negara atau wilayah saja. Solusinya memerlukan kerjasama internasional. Perubahan iklim. Ini adalah isu paling mendesak. Peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global. Dampaknya meliputi kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim yang lebih sering, dan perubahan pola musim. Penipisan lapisan ozon. Meskipun sudah banyak upaya untuk menguranginya, penipisan lapisan ozon akibat pelepasan zat perusak ozon masih menjadi perhatian. Lapisan ozon penting untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Kehilangan keanekaragaman hayati. Spesies tumbuhan dan hewan punah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ini disebabkan oleh hilangnya habitat, polusi, perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan. Kehilangan keanekaragaman hayati mengganggu ekosistem dan layanan penting yang mereka berikan. Polusi lintas batas. Polusi udara dan air tidak mengenal batas negara. Misalnya, emisi industri dari satu negara dapat menyebabkan hujan asam di negara lain, dan polusi plastik di laut dapat mencemari pantai di berbagai belahan dunia. Krisis air global. Meskipun bumi sebagian besar tertutup air bersih yang dapat diminum semakin langka di banyak wilayah. Ini disebabkan oleh polusi, penggunaan berlebihan dan perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim. Isu lingkungan nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang kaya, menghadapi serangkaian isu lingkungan yang kompleks. Deforestasi dan kebakaran hutan. Indonesia memiliki salah satu tingkat deforestasi tertinggi di dunia, terutama untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat, emisi karbon yang besar, dan seringnya terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun di Indonesia mengalami kerusakan parah akibat polusi, penangkapan ikan yang merusak, dan pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan. Polusi plastik di laut. Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar polusi plastik ke laut. Sampah plastik mengancam kehidupan laut, merusak ekosistem dan berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Pengelolaan sampah yang buruk. Sistem pengelolaan sampah di banyak daerah di Indonesia masih belum memadai, mengakibatkan penumpukan sampah di TPA, pencemaran tanah dan air, serta pembakaran sampah terbuka. Penambangan ilegal. Aktivitas penambangan tanpa izin menyebabkan kerusakan lingkungan serius, seperti erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal adalah masalah yang mempengaruhi komunitas atau wilayah geografis tertentu.
Meskipun skalanya lebih kecil, dampaknya bisa sangat signifikan bagi penduduk setempat. Pencemaran sungai atau danau lokal. Banyak sungai dan danau di perkotaan maupun pedesaan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Ini berdampak pada kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, dan kehidupan akuatik. Banjir dan longsor. Di banyak daerah, terutama yang padat penduduk dan memiliki topografi berbukit, deforestasi di hulu dan pembangunan di daerah resapan air dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Krisis air bersih lokal. Beberapa komunitas menghadapi kelangkaan air bersih karena pencemaran sumber, penurunan muka air tanah akibat eksploitasi berlebihan, atau infrastruktur air yang tidak memadai. Kerusakan tanah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan, serta praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, dapat merusak kesuburan tanah dan menyebabkan degradasi lahan. Pencemaran udara lokal. Di kota-kota besar, emisi dari kendaraan bermotor dan industri dapat menyebabkan polusi udara yang buruk, memengaruhi kesehatan pernafasan penduduk. Memahami isu-isu ini pada setiap tingkatan adalah langkah pertama untuk mengambil tindakan yang berarti. Solusi seringkali memerlukan pendekatan dari bawah ke atas, di mana inisiatif lokal dapat berkontribusi pada perubahan nasional dan global. Masalah lingkungan itu masalah yang merusak bumi kita. Masalah ini merusak udara, air, dan tanah kita. Masalah-masalah ini bikin alam jadi nggak seimbang. Ini masalah serius buat kita semua, nggak terkecuali. Masalah ini berpengaruh ke hidup kita, langsung ataupun nggak langsung. Kita nggak bisa cuekin masalah ini terus-terusan. Peduli itu bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Paham soal ini itu langkah pertama buat cari solusinya. Ini penting banget buat masa depan kita semua. Kenapa sih masalah lingkungan ini penting banget? Kesehatan kita, bahkan hidup kita, tergantung sama planet yang sehat. Masa depan anak cucu kita juga bergantung sama ini. Kita butuh udara bersih buat napas setiap saat. Kita butuh air bersih buat minum dan buat nanam makanan kita. Tanah yang sehat itu penting banget buat tanaman yang jadi makanan kita. Kalau kita cuekin hal-hal penting ini, bahaya akibatnya. Kesejahteraan manusia itu nyambung sama kesejahteraan bumi. Hubungan ini nggak bisa dibantah dan penting banget. Masalah-masalah ini saling terkait, kayak benang di kain. Satu masalah di satu tempat bisa nyebar kemana-mana. Bisa kena ke banyak daerah, bahkan seluruh dunia. Sama juga, masalah lingkungan dunia bikin susah di daerah kita. Bayangin aja kayak jaring laba-laba yang gede. Semua saling nyambung sebab akibatnya. Semuanya nyambung, nggak ada kejadian yang berdiri sendiri. Kalau satu bagian jaring rusak, semua ikut goyang. Paham kalau semua ini nyambung itu penting biar tindakan kita pas. Kita harus lihat gambaran besarnya. Jadi paham itu benar-benar langkah pertama yang paling penting. Kita harus sadar dulu dan tahu apa yang salah. Baru deh kita bisa mulai cari cara buat bantu. Pengetahuan itu kasih kita kekuatan. Kasih kita alat buat berubah. Kasih kita kekuatan buat bikin perubahan yang baik. Buat diri kita sendiri, buat lingkungan kita, dan buat planet bumi kita. Yuk, kita janji buat belajar lebih banyak soal tantangan ini. Break time duel ini. Yuk, kita hadapi masalah ini dengan mata terbuka dan hati yang kuat. Bareng-bareng, kita bisa menuju dunia yang lebih sehat. Di lingkungan sekitar kita, kita sering lihat masalah lingkungan dari dekat. Misalnya, sampah yang berantakan di jalan dan di taman. Atau got mampet yang bikin banjir di sekitar kita kalau hujan. Kadang juga asap dari orang bakar sampah dekat rumah. Masalah-masalah ini langsung ganggu hidup dan kenyamanan kita sehari-hari. Lingkungan kita jadi korban karena dicuekin dan dirusak. Kita bisa lihat sendiri masalah ini dengan mata kita. Ini harus diatasi dengan solusi dari kita-kita juga di lingkungan sini. Kalau diberesin, lingkungan dekat kita jadi lebih baik. Di tingkat negara, masalah lingkungannya jadi lebih besar dan ribet. Kita dengar hutan ditebang buat pabrik atau kebun. Sungai dan danau jadi kotor kena limbah pabrik. Kebakaran hutan yang besar bisa bikin asap kemana-mana.
Masalah ini merugikan banyak orang dan semua yang hidup di alam. Ini merusak kekayaan alam negara kita dan nama baiknya. Perlu aturan yang lebih tegas dari pemerintah buat atasin ini. Pemimpin harus bertindak cepat buat kebaikan negara. Pembangunan yang gak merusak alam harus jadi pedoman. Di seluruh dunia, kita semua hadapi tantangan lingkungan yang besar banget, gak kenal batas negara. Suhu bumi kita ini makin panas tiap tahun, gak bisa dibantah lagi. Ini namanya perubahan iklim, atau pemanasan global. Laut kita yang luas, makin banyak sampah plastiknya. Plastik ini bikin hewan laut susah napas, dan airnya jadi kotor. Banyak jenis hewan dan tumbuhan kehilangan rumah alaminya. Hilangnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan ini bikin planet kita jadi lebih gampang rusak. Ini semua darurat dunia, yang butuh tindakan bareng-bareng dari semua negara. Semua negara harus kerja sama dan gerak cepat. Solusinya ada kok buat masalah di tiap tingkatan ini. Buat masalah di sekitar kita. Kerja bakti bersihin lingkungan, buang sampah yang benar, dan laporin kalau ada yang melanggar. Buat masalah negara, aturan lingkungan ditegakkan lebih keras, pakai teknologi ramah lingkungan, dan nanam pohon lagi. Buat tantangan dunia, perjanjian antar negara yang kuat soal asap pabrik, cepat ganti ke energi yang bisa diperbarui, dan kurangi pakai plastik di seluruh dunia. Setiap solusi, sekecil apapun dimulai dari pilihan sadar kita. Dimulai dari keputusan buat bertindak, bukan cuma diam aja. Kita harus pilih bertindak daripada cuek, pilih berharap daripada putus asa. Kekuatan buat berkebun kita bersama. Apa jadinya kalau kita cuekin terus masalah lingkungan yang penting ini? Akibatnya bakal parah, dan kena ke semua orang. Kesehatan badan kita pasti bakal keganggu banget. Ngirup udara kotor bikin sakit pernapasan dan penyakit lain. Minum atau pakai air kotor bisa kena penyakit bahaya. Kita bakal lihat makin banyak masalah kesehatan di seluruh dunia. Ini bukan ancaman yang jauh, ini bahaya yang nyata sekarang. Kesehatan planet langsung pengaruh ke kesehatan manusia. Kita nggak bisa sehat kalau planet kita sakit. Kalau kerusakan lingkungan terus terjadi, alam bakal luka parah. Banyak banget jenis hewan dan tumbuhan bakal punah. Pemandangan alam kita yang indah yang dikagumi dari dulu bisa hilang selamanya. Kita bisa lebih sering kena banjir, kekeringan, dan badai yang lebih parah. Makanan kita bisa jadi susah didapat gara-gara perubahan ini. Ekonomi juga bakal rugi besar karena kerusakan lingkungan. Usaha kayak pariwisata dan pertanian butuh lingkungan yang sehat. Ruginya kalau kita diam aja jauh lebih besar daripada biaya buat bertindak. Kita harus pikirin akibat jangka panjangnya kalau kita cuek. Tapi masih ada harapan, dan semua orang bisa ikut jadi solusi. Tindakan kecil sehari-hari yang kelihatannya sepele pun bisa berarti banget. Ingat, TR, reduce atau kurangi, reuse atau pakai lagi, dan recycle atau daur ulang. Kurangi sampah yang kamu hasilkan dari awal. Pakai lagi barang-barang berkali-kali, jangan langsung buang setelah sekali pakai. Daur ulang bahan kayak kertas, plastik, kaca, dan logam dengan benar. Ini langkah-langkah gampang dan dasar buat hidup yang lebih ramah lingkungan. Siapa aja, di mana aja, bisa mulai kebiasaan ini hari ini juga. Gampang kok dilakuin dalam kegiatan kita sehari-hari. Masih banyak tindakan gampang lain yang bisa kita lakuin. Hemat air di rumah, matiin keran yang rapat dan benerin yang bocor. Hemat listrik dengan matiin lampu dan alat elektronik kalau nggak dipakai. Pilih jalan kaki, naik sepeda, atau naik angkutan umum buat perjalanan dekat. Nanam pohon, walau cuma satu kecil bisa bikin beda. Tolak pakai kantong plastik, sedotan, dan botol sekali pakai. Cari tahu lebih banyak dan bagi ilmumu ke orang lain. Pilihan-pilihan pribadi ini, kalau dilakuin jutaan orang, jadi besar. Ini saikin dampak bersama yang kuat buat kepan. Jaga lingkungan kita yang berharga ini tugas kita semua loh. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau kantor-kantor resmi aja. Bukan cuma tugasnya ilmuwan atau pejuang lingkungan. Ini tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Bareng-bareng. Kita semua tinggal di bumi ini, satu-satunya rumah kita. Kita semua butuh sumber dayanya yang terbatas buat hidup dan sejahtera. Karena kita sama-sama utuh, kita juga punya tugas buat ngejaganya bareng-bareng. Setiap orang punya peran dalam usaha penting ini. Tindakanmu sendiri, sekecil apapun kelihatannya, beneran berarti. Bayangin deh, kalau setiap orang bikin satu perubahan kecil jadi lebih baik. Contohnya, kalau semua orang hemat air dikit aja tiap hari.
Atau kalau semua orang selalu nolak kantong plastik sekali pakai di toko. Bareng-bareng, tindakan kecil yang banyak ini jadi besar dan kuat. Ini bikin gelombang perubahan baik yang besar di masyarakat. Jangan remehin dampak dari pilihan pribadimu. Pengaruhnya bisa nyebar dan bikin orang lain ikut bertindak juga. Perubahan sering dimulai dari keberanian satu orang. Jadi, yuk kita janji buat mulai hari ini, sekarang juga. Gak ada waktu yang lebih baik buat mulai selain saat ini. Lihat deh di rumahmu sendiri. Perubahan gampang apa yang bisa kamu lakuin? Mungkin mulai bikin tempat kompos atau benerin keran yang bocor. Lihat di lingkunganmu, gimana kamu bisa bantu usaha di situ? Mungkin kamu bisa ikut kerja bakti atau acara nanam pohon. Ingat pepatah bijak, perjalanan ribuan kilometer dimulai dengan satu langkah. Ambil langkah pertama yang penting itu menuju hidup yang lebih ramah lingkungan. Ajak keluarga dan teman-temanmu buat ikutan. Kita punya kemampuan buat nyembuhin planet kita dan balikin keseimbangannya. Kita bisa capai ini kalau kita kerja bareng dengan sungguh-sungguh. Kalau kita cukup peduli buat bikin perubahan yang perlu dalam hidup kita. Yuk kita berusaha jadi penjaga bumi yang sejati. Yuk kita lindungi bumi buat kita sendiri, dan buat semua anak cucu kita. Planet yang sehat dan subur berarti orang-orangnya juga sehat dan sejahtera. Inilah warisan yang harus kita tinggalkan. Yuk jadikan ini misi kita bersama mulai dari tindakan kita sendiri. Masa depan bumi ada di tangan kita.